lagi bersama saya Hani Hairunisa dengan NIM 186220132. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Disimak videonya sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, uji validitas dan reliabilitas ini sangatlah penting pada saat melakukan sebuah pengujian atau pengukuran yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ilmiah, data dapat diperoleh dari berbagai macam metode, diantaranya adalah kuesioner. Nah, penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data tentunya telah disertai dengan berbagai macam pertimbangan. Dan sebagai alat ukur dalam penelitian, kuesioner harus memiliki kriteria tertentu, sehingga dapat memberikan informasi yang terpercaya, yaitu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Oke teman-teman, kita harus tahu dulu nih, apa sih uji validitas itu? Jadi uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Nah, jika alat ukur valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar. Atau dengan kata lain, validitas ini berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur digunakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item itu layak digunakan atau tidak. Nah, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikasi koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05. Artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Nah, uji reliabilitas. Apa sih uji reliabilitas itu? Jadi uji reliabilitas adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dengan kuesioner yang sama. Reliabilitas sebagai pengukuran juga menentukan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik dan bebas dari error, sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda. Atau dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi. Tingkat rendahnya reliabilitas secara empirik ditentukan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai RXX mendekati angka 1. Nah, kesepakatan secara umum, reliabilitas ini dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih dari 0,07. Oke teman-teman, itu pengertian dari uji validitas dan uji reliabilitas. Oke teman-teman, di sini kita akan menguji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya kita sudah punya datanya dulu ya di Excel. Di sini saya punya X1, X2, X3, dan X4. Tapi kita akan coba uji validitas dan reliabilitas untuk X1 ya teman-teman. Di sini ada 100 responden. Kita ada 100 responden. Oke, ini 100 ya teman-teman. Dengan butir pertanyaan 8. Jangan lupa kita juga harus ada skor alias jumlah dari responden 1 itu butir pertanyaan 1 sampai dengan 8 itu totalnya berapa. Oke. Nah, data ini kita blok terus sampai bawah karena kita ngambil 100 respondennya teman-teman. Kita klik kanan terus kita copy, kita pindahkan ke SPSS kita. Oh, ini banyak sekali. Ini aja ya teman-teman. Salah. Nah, ini ya teman-teman. Mana ini dia? Nah, kita klik kanan. Mana nih? Paste. Kita tunggu dulu. Oke, nih sudah muncul ya teman-teman. Nah, kita kan ini kan judulnya masih bawaan dari SPSS nih. Kita ini dulu ya teman-teman ke variabel view. Nah, di sini tadi kalau berdasarkan Excel-nya tadi itu kita kan X1 itu uji
Continuous Improvement atau CI. Jadi kita ganti jadi CI 001 ya. Ini kita ambil 2 angka aja, CI 001 kita ubah, terus CI 02, terus juga ini CI 03, ini kita ganti lagi CI 04, ini kita ganti lagi CI 05, kita CI 06, terus ini kelebihan. Kita lihat teman-teman, CI 07. Nah, di sini kita ini kan CI score ya tadi. Tadi tuh ada berapa? Bentar, bentar. Tuh kan ada 8 ya. Kita lihat dulu. Oh, skornya lupa di copy ya, sebentar. Kita copy dulu ya teman-teman. Jangan lupa skornya ini juga ikut di copy dan dimasukkan ke SPSS. Tadi saya lupa blok sampai sini ya. Sampai skornya lupa di blok. Kita pindah lagi, oke. Terus kita paste. Nah, jadinya ada 9 ya teman-teman. Kita ke variable view lagi. Ini kita ganti jadi CI 08. Yang terakhir CI 09 kita ganti CI total ya. Karena ini nggak bisa pakai spasi, jadi kita harus pakai pemisahnya itu underscore aja. CI total. Nah, untuk di variable view ini tuh untuk apa ya? Setting ya. Setting. Jadi untuk tipenya ini kita numerik aja memang karena data kita itu angka. Terus width-nya ini lebar dari sebuah kolom ini biarin aja. Desimalnya ini kita ubah aja jadi 0 ya. Jadi angka di belakang koma itu ada berapa? Saya maunya 0 aja. Tapi nanti terserah kalian sih kalau mau ada satu angka di belakang koma juga nggak apa-apa. Nah, terus ini labelnya kita biarkan saja. Value-nya juga sama, missing-nya sama, kolomnya juga sama, like-nya juga sama. Nah, ini nih yang kita harus perhatikan, measure atau pengukuran. Jadi ini harus diganti tipenya itu scale. Karena kita makinnya itu kan responden ya. Apa ya? Jawabannya itu skornya itu 1 sampai 5. Jadi kita pakainya ini pengukurannya scale aja ya teman-teman. Kita ganti semuanya scale. Oke, dan ini role-nya input. Kita balik lagi ke data view. Nah, ini udah berubah nih, CI 01 sampai CI 08 bahkan CI total. Oke, kita langsung aja uji validitas. Kita ke analyze, terus kita ke correlate, terus kita klik beaverite. Sebentar ya. Nah, ini yang di sebelah kiri ini kita pindahin ke kolom yang ada di sebelah kanan. Kita ini aja, blok aja semuanya langsung. Terus klik panahnya, langsung deh pindah. Oke, ini di checklist persen tetap. Terus ini flag signifikannya juga di checklist. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini hasil dari uji validitas. Gimana sih kita tahu dia datanya valid atau enggak? Nah, kita bisa lihat nih dari yang pertama kita pastiin dulu ini ada 100 responden. Ini N-nya ini tadi responden ya teman-teman. Banyaknya data ada 100 responden. Nah, kita lihat untuk uji validitas ini kita lihat dari seek to tell-nya. Oke, kita lihatnya di bagian totalnya aja nih. Nih ya, ini kan total ini 0,000. Jadi teman-teman, kalau misalkan data ini valid,
dia itu harus lebih kecil dari 0,05. Dia harus lebih kecil dari 0,5. Nah, ini kan dari butir pertanyaan pertama, signifikan totalnya itu hasilnya 0,00. Artinya itu lebih kecil dari 0,05. Dan artinya berarti ini butir pertanyaan pertama itu valid ya teman-teman. Nah, butir pertanyaan kedua ini 0,000 juga. Ini juga sama. Butir ketiga, butir pertanyaan keempat juga sama. Kelima juga sama, keenam, ketujuh. Ini ke-8 juga 0,01. Oke, teman-teman, berarti dari butir 1 sampai butir 8 itu semua valid ya, teman-teman. Datanya valid. Oke, ini dilihatnya dari signifikan totalnya. Nah, kita balik lagi ke data kita yang mana nih? Yang ini ya. Selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Nah, kita ke analyze. Terus kita ke mana nih? Ke analyze, bentar. Saya cari dulu. Nah, ini dia. Kita ke scale. Untuk uji reliabilitas itu kita ke scale terus reliability analysis. Kita klik. Nah, teman-teman, kalau yang tadi uji validitas itu kita copy semuanya. Sedangkan yang uji reliabilitas ini, C totalnya kita nggak usah bawa. Karena kita nggak butuh C total. Kita hanya butuh ininya aja ya teman-teman. Kita klik panah. Nah, terus ini statistiknya kita klik. Kita pastikan dulu nih. Yang correlate-nya kita checklist. Covariance-nya kita checklist. Terus scale if itemnya kita checklist juga. Yang summarize ini biarin aja, ANOVA-nya juga biarkan saja. Terus udah deh, kita continue. Ini modelnya tuh ALPA ya teman-teman. Kita klik, oke. Ini hasil dari uji reliabilitas ya teman-teman. Jadi yang pertama kita cek dulu nih, case-nya valid, totalnya itu tadi kan respondennya 100 ya teman-teman. Nah, sebenarnya di reliabilitas ini, uji reliabilitas kita cukup ngeliat ini aja nih, Crown Batch alpanya. Jadi menurut buku Imam Al-Ghazali, dalam bukunya itu ada kutipan bahwa minimal data itu reliable itu minimal itu 0,7 minimal ya teman-teman. Jadi di atas 0,7 berarti itu datanya bisa dikatakan reliable. Jadi ini untuk data kita ini hasilnya 0,834 nih ya teman-teman. Jadi data kita ini artinya reliability atau ya reliability artinya sudah benar gitu. Jadi dari setiap butir pertanyaan yang tadi yang X1 itu yang tentang continuous informant itu sudah reliable. Oke teman-teman. Yang tadi hasil uji validitasnya sudah valid semuanya dari butir pertanyaan 1 sampai dengan butir pertanyaan 8 sudah valid dan reliability-nya juga sudah oke karena di atas 0,7. Hasil kita 0,834. Oke teman-teman, itu saja mungkin video terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, gimana teman-teman? Sudah ditonton semua videonya sampai habis? Semoga teman-teman mengerti apa yang sudah Hani jelaskan. Semoga videonya juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video Hani selanjutnya.